Bab 746, Penjaga Bunga. Sui Fei menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya sebelum enggan membuang muka. Hu Lili sedang duduk tepat di samping Sui Fei. Sui Fei berbaring dan berbisik ke telinga, apakah Hong Mei dan yang lainnya siap? Mereka sudah pergi ke sana, Hu Lili mengangguk dan berkata. Jangan khawatir. Sui Fei sedikit mengangguk dan bertanya, apakah kamu mendapatkan benda itu? Itu sudah ada di tugasku. Kata Hu Lili. Nanti harus lebih sembunyi-sembunyi, jangan sampai kucing keluar dari kantong. Kata Sui Fei. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Ekspresi Hu Lili sedikit rumit, dan sedikit muncul di matanya, tapi dia tetap berkata dengan patuh, aku tahu, Saudara Fei. Hu Lili sangat menyadari apa yang akan terjadi malam ini, dan dia merasa sedikit masam di hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak layak untuk Sui Fei, dan bahwa hubungan mereka hanyalah sekedar mengambil apa yang mereka butuhkan. Sui Fei tergila-gila dengan tubuhnya, dan dia membutuhkan berbagai kemudahan yang datang dari kekuatan ayah Sui Fei. Di sisi lain, apa yang akan menghadapi Lin Qiao hari ini tidak akan membawa manfaat apapun padanya. Sebaliknya, hal itu akan menjadi mimpi buruk bagi hidupnya. Hu Lili merasa jauh lebih baik dan memandang Sui Fei dengan lebih menawan. Lin Qiao sangat patuh. Sebelum mereka pergi, Ibu Huzi dan Xiao Fei telah menyuruhnya untuk tidak minum, jadi dia ramah untuk tidak menyentuh alkohol. Dia hanya minum dari awal. Tidak peduli bagaimana teman sekelasnya mendesaknya untuk minum, dia hanya akan tersenyum dan menghiburnya. Tentu saja, obat mabuk yang telah disiapkan Xiao Fei untuknya tidak akan ada gunanya. Makan malam berlangsung sampai sekitar jam 8. Apa yang Lin Qiao tidak ketahui adalah demi keselamatannya, Xiao Fei telah tiba di klub malam Haojue lebih awal. Lei Hu dan yang lainnya berjaga di kamar hotel di seberang jalan. Mereka bahkan mengirimkan 2 orang ke hotel untuk bersiaga. Lei Hu bahkan tidak punya waktu untuk makan malam. Dia telah mengamati setiap gerakan Lin Qiao dengan teleskop di balik tirai. Setelah siswa kenyang, pengawas kelas berdiri dan menutup tangan. Siswa, semuanya sudah cukup makan dan minum kan? Ayo bernyanyi selanjutnya. Saya sudah memesan kamar pribadi di klub malam Haojue tidak jauh dari sana. Tidak seorang pun boleh absen. Lin Qiao sudah berjanji pada ibunya untuk pulang lebih awal. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tempat karaoke itu bukanlah KTV melainkan klub malam, mau tak mau dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Klub malam jauh lebih rumit dari KTV biasa. Ada berbagai macam orang di sini, dan dia mendengar bahwa ada layanan khusus. Lin Qiao tidak mau ingin mundur. Beberapa gadis di kelas memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Qiao. Ketua kelas sepertinya sudah menebak pikiran semua orang. Dia tersenyum dan berkata, jangan salah paham, semuanya. Alasan kami memesan klub malam Haojue adalah karena letaknya dekat dari sini. Kami hanya pergi ke sana untuk bernyanyi. Jika seorang gadis harus pulang lebih awal, itu tidak masalah, tapi setidaknya dia harus pergi ke sana dan bermain sebentar. Jika terlambat, aku akan mengatur agar seorang anak laki-laki mengirimmu pulang. Bagaimanapun, aku akan memastikan semua orang pulang dengan selamat. Karena pengawas kelas mengatakan demikian, beberapa gadis yang ingin menolak terlalu malu untuk mengatakan apapun. Lagi pula, pertemuan hari ini cukup membahagiakan. Tidak akan ada banyak kesempatan bagi teman sekelas ini untuk berkumpul di masa depan, jadi Lin Qiao akhirnya memutuskan untuk pergi dan bersenang-senang dengan semua orang. Lin Qiao berpikir, saya akan bermain sampai jam 9. Tidak terlalu terlambat. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, ayo pergi. Pemimpin regu melambaikan tangannya dengan semangat tinggi dan berkata, klub malam Haojue hanya berjarak sekitar 200 meter dari sini. Ayo jalan ke sana. Anak laki-laki dan perempuan keluar dari restoran satu demi satu, dan orang-orang yang dekat dengan mereka secara alami berjalan bersama. Lebih dari 40 orang pergi ke klub malam Haojue tidak jauh dari sana. Saat Lin Qiao keluar dari kamar pribadi, Lei Hu segera memanggil Xiao Fei. Saudara Xia, Lin Qiao dan yang lainnya sedang keluar, kata Lei Hu. Mata Xiao Fei awalnya tertutup, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lei Hu, dia langsung menjadi waspada. Dia duduk tegak di sofa dan berkata, baiklah. Hu, kamu pasti belum makan kan? Ajak saudara-saudara kita mencari makan, lalu tunggu pesanan di dekat klub malam. Saudara Xia,
Kami tidak lapar. Lei Hu tertawa dan berkata, lebih penting menyelesaikan sesuatu. Setelah kami selesai, kamu bisa mentraktir kami makanan enak. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Tapi belilah roti dan air mineral. Berada dalam keadaan siaga tidak akan mempengaruhi pola makan Anda. Jangan membuat perutmu kelaparan. Dipahami. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei segera memanggil 8 Hornet dari Medium. Tawon ini baru saja menyerap larutan kelopak bunga hati dan telah beristirahat begitu lama di ruang Petaro, yang kaya akan kiroh, sehingga mereka semua penuh energi. Xia Ruofei menyalakan semua kamera super kecil yang mereka bawa. Dia berpikir sejenak, lalu memanggil 20 Hornet kuat lainnya dari luar angkasa. Kemudian, dia melepaskan kekuatan mentalnya, dan 28 Hornet segera mengubah arah dan terbang langsung ke kamar mandi. Xia Ruofei menyalakan laptopnya dan mengarahkan 8 Hornet ke posisi pengawasan yang telah dia siapkan sebelumnya. Adapun 20 Hornet lainnya, 15 di antaranya mengikuti sisanya ke dalam kotak dan bersembunyi di kompartemen lampu di sekitar langit-langit. 5 sisanya berada di kamar mandi, bersembunyi di balik pipa air dingin. 20 Hornet ini adalah cadangan. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa segera menyerang dan tidak membiarkan Lin Qiao terluka. Bab 747, Penjaga Bunga Bagian 2. Setelah 8 lebah pengawas berada di posisinya, Xia Ruofei duduk berdiri dan menatap layar laptop. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari dirinya yang malas tadi. Setelah sekitar 10 menit, Xia Ruofei mendengar langkah kaki berantakan dan tawa datang dari koridor luar. Insulasi suara di kamar pribadi ini sangat bagus. Jika pendengaran Xia Ruofei tidak lebih baik dari rata-rata orang, dia tidak akan bisa mendengar suara yang datang dari luar. Dia menduga Lin Qiao dan yang lainnya telah tiba. Benar saja, sesaat kemudian, rekaman pengawasan di laptop menunjukkan bahwa pria dan wanita muda memasuki kamar 607 di sebelah satu demi satu. Xia Ruofei dengan cepat menemukan Lin Qiao di tengah kepadatan. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengarahkan beberapa tawon untuk menyesuaikan posisi dan arah mereka. Dia mengarahkan kamera ke posisi Lin Qiao. Ini harus menjadi posisi pemantauan utama malam ini. Lampu di kamar pribadi juga dinyalakan. Lampu warna-warni dan lampu sorot yang perlahan berubah memberikan kesan aneh pada ruangan itu. Layar pemantauan juga beralih dari mode penglihatan malam ke mode cahaya tampak, dan kualitas gambar lebih baik dari sebelumnya. Setelah siswa masuk ke dalam kotak, beberapa dari mereka segera berlari untuk memesan lagu, dan lebih banyak lagi orang yang duduk di sofa dan mengadakan berdua atau bertiga. Beberapa orang bahkan mengambil cangkir dadu dan berlari ke bar kecil untuk bermain game. 2 pelayan masuk. Salah satunya membawa keranjang belanjaan besar. Dia mengeluarkan kacang tanah, biji melon, piring buah, bumbu marinasi, kacang-kacangan, dan makanan ringan lainnya dari keranjang dan menaruhnya di atas meja. Yang lainnya membawa 3 kaleng bir dan menaruhnya di atas meja. Lin Qiao dianggap gadis pendiam di kelas. Dia tidak terburu-buru bernyanyi seperti gadis-gadis lainnya. Sebaliknya, dia duduk di sudut dan menjorok ke beberapa gadis yang dekat dengannya. Dia awalnya berencana untuk datang bermain sebentar dan berangkat pada jam 9. Dengan cara ini, teman-teman sekelasnya tidak akan mengira dia bertindak sendirian, dan ibunya serta Xia Ruofei tidak akan khawatir. Para siswa mulai bernyanyi satu persatu. Bahkan ada yang membuka botol bir. Seluruh kotak dipenuhi dengan satu sama lain, dan suasana menjadi semakin hidup. Para siswa ini baru saja mengalami kehidupan yang terhenti di tahun ketiga sekolah menengah mereka. Sekarang setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, mereka akhirnya bisa bersantai. Relaksasi setelah tekanan berat ini membuat para siswa ini sedikit melepaskan diri dan minum. Perilaku seperti ini benar-benar mustahil di sekolah menengah. Ini adalah perilaku yang sangat normal. Mungkin ada pengekangan di restoran tadi, tapi di lingkungan seperti klub malam, di bawah pengaturan lampu merah dan hijau di kamar pribadi, banyak orang perlahan-lahan melepaskan diri. 3 kotak bir dengan cepat habis, dan seseorang segera meminta 3 kotak lagi. Di bawah bujukan orang lain, banyak gadis juga mengambil kaleng bir. Berbeda dengan suasana kamar 607 yang panas, kamar 605 sangat sunyi. Xia Ruofei bahkan mematikan stereonya. Dia duduk sendirian di depan laptopnya, menatap layar dengan penuh perhatian.
Saat ini, matanya terfokus, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Hu Lili muncul di layar dengan bir. Xia Ruofei memasang headphone-nya dan memakainya. Suara berisik segera terdengar dari headphone. Xia Ruofei membuat beberapa pengaturan di komputernya dan mengatur sumber suara ke kamera super kecil yang paling dekat dengan Lin Qiao. Pendengaran super Xia Ruofei mulai berlaku saat ini. Dia dengan cepat mengidentifikasi suara Hu Lili di antara suara-suara berisik itu. Lin Qiao, kenapa kamu hanya duduk di sana dan tidak minum? Hu Lili bertanya pada Lin Qiao sambil tersenyum. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Hu Lili, aku tidak bisa minum. Biarkan aku bersulang untukmu dengan jus, kata Lin Qiao sambil tersenyum ramah. Siapa yang tidak bisa minum? Hu Lili dengan antusias duduk di samping Lin Qiao. Biar ku beritahu, kamu dilahirkan dengan kemampuan untuk minum alkohol. Terserah Anda berapa banyak yang bisa Anda minum. Selain itu, kandungan alkohol pada bir ini sangat rendah. Kamu akan baik-baik saja hanya dengan menyesapnya. Saya benar-benar minta maaf, saya belum pernah minum alkohol sebelumnya, kata Lin Qiao. Apakah kamu meremehkanku karena nilaiku yang buruk? Hu Lili berpura-pura marah. Lin Qiao, kamu bukan orang yang sombong, kan? Tidak, Lin Qiao dengan cepat melambaikan tangannya. Kalau begitu, minumlah bersamaku. Hu Lili berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan melakukan ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Baiklah. Hu Lili sangat berani. Dia seorang pahlawan. Tepuk tangan. Para siswa di sekitar mereka juga mulai membuat keributan. Dalam keadaan seperti itu, Lin Qiao tidak bisa menolak. Dia dengan enggan mengangguk dan mengambil sekaleng bir yang belum dibuka dari meja. Dia membuka cincin kaleng dan menempelkannya dengan milik Hu Lili. Dia berkata, kamu juga. Tidak baik minum terlalu banyak. Xia Ruofei mengangguk pada dirinya sendiri. Gadis ini masih tahu cara mengeluarkan sebotol anggur yang belum dibuka. Ini berarti dia masih waspada. Saya baik-baik saja. Anggur apa ini? Hu Lili berkata terus terang, Lin Qiao, kamu akan menjadi mahasiswa terkenal di masa depan. Anda harus merawat kami para pengangguran. Setelah itu, Hu Lili mengangkat kepalanya dan meneguk kaleng birnya. Dalam keadaan seperti itu, Lin Qiao hanya bisa menyesapnya. Bir dingin yang pahit membuat Lin Qiao, yang jarang minum, tersipu. Dia tidak bisa menahan batuk dan hampir tersedak. Semua siswa bertepuk tangan dan bersorak. Hu Lili juga mengacungkan jempol pada Lin Qiao karena puas dan kemudian pergi mencari orang lain untuk minum bersama. Bab 748, Penjaga Bunga Bagian 3. Namun, Xia Ruofei tidak mau lengah. Dia memperhatikan ketika Hu Lili dan Lin Qiao sedang minum, Sui Fei sedang berbicara dengan teman-teman sekelasnya di kamera lain. Namun, dia terus melirik mereka dari waktu ke waktu, tampak gelisah. Anak ini pasti menyembunyikan sesuatu. Di kamar pribadi 607, setelah tubuh emas, Lin Qiao, yang tidak menyentuh setetes pun alkohol, rusak, banyak siswa mulai bersulang untuknya. Bagaimanapun, dia berhasil dengan baik dalam ujian masuk perguruan tinggi dan pada dasarnya berada di 10 besar di kelasnya. Terlebih lagi, dia cantik, begitu banyak pria yang punya ide tentang dia. Lin Qiao tidak ingin menjadi bias. Selama seseorang bersulang untuknya, dia hanya akan menyesapnya sedikit. Meski begitu, birnya segera habis. Lin Qiao tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Meski hanya sekaleng bir, wajah cantiknya sudah agak merah. Saat ini, Hu Lili datang lagi dengan melirik air mineral di tangannya. Dia tersenyum pada Lin Qiao dan berkata, Lin Qiao, kamu tidak boleh minum terlalu cepat atau kamu akan mudah mabuk. Ayo, minum air dulu dan tenang. Terima kasih, kata Lin Qiao sambil tersenyum ramah. Dia mengambil pilihan udara. Xia Ruofei menatap layar dengan tenang. Botol air ini sama dengan air mineral yang dibawakan pelayan. Dia melihat Lin Qiao memutar botol itu dengan keras ketika dia membukanya, jadi seharusnya botol itu tidak dibuka sebelumnya. Meskipun dia mengerutkan kening, dia terus mengamati dengan tenang. Botol kecil air mineral ini hanya berukuran sekitar 2 hingga 300 ml. Lin Qiao merasa sedikit haus setelah minum anggur. Setelah minum beberapa suap, sebagian udara di dalam botol telah habis. Saat ini, teman sekelas lainnya datang untuk melamar.
Lin Qiao meletakkan botol air mineral di atas meja di depannya, membuka sekaleng anggur lagi, mendentingkannya dengan teman sekelasnya, dan menyesapnya sedikit. Teman sekelas yang datang untuk melamar bersulang berdiri di samping Lin Qiao dan menghalangi Hu Lili. Xia Ruofei segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memerintahkan salah satu tawon mengubah posisinya dan mengarahkan kamera ke Lin Qiao. Namun, ketika kamera beralih ke Lin Qiao, Hu Lili sudah pergi sambil tersenyum. Xia Ruofei melihat botol air yang terisi setengah di layar dan mengerutkan kening. Namun, dia ingat bahwa Lin Qiao masih memiliki obat mabuk yang dibuat khusus, jadi dia tidak bertindak gegabah. Xia Ruofei juga tidak ingin mengganggu reuni kelas Lin Qiao kecuali benar-benar diperlukan. Di layar, Lin Qiao tidak bernyanyi. Dia hanya duduk dan bersandar dengan teman sekelasnya sambil minum. Sebelum dia menyadarinya, botol air mineral sudah habis dan ada 3 botol bir di depan Lin Qiao. Kaleng bir ini tidak memiliki kapasitas yang besar. Totalnya, hanya ada lebih dari 1 botol. Biasanya, orang biasa tidak akan mabuk setelah minum sedikit alkohol. Namun, Lin Qiao merasa sedikit pusing dan tubuhnya terasa panas seolah-olah alkohol telah mencapai kepalanya. Dia merasa bahwa dia mungkin minum terlalu banyak, jadi ketika teman-teman sekelasnya datang untuk melamar, dia menolaknya dengan alasan dia tidak bisa menahan minuman kerasnya. Dia ingin istirahat sebentar dan bangun untuk pergi ketika kepalanya sudah tidak terlalu pusing. Namun, bahkan setelah beristirahat di sofa selama beberapa menit, rasa pusingnya tidak kunjung membaik. Sebaliknya, keadaannya tampak semakin buruk. Pada saat ini, Lin Qiao mempertimbangkan obat mabuk yang telah disiapkan Xia Ruofei untuknya. Jelas tidak baik mengeluarkan obat dan meminumnya di depan banyak siswa. Selain itu, setelah minum banyak bir dan air mineral, Lin Qiao juga ingin ke toilet. Jadi, dia mengambil tasnya dan berjalan ke toilet. Xia Ruofei telah mengungkap rekaman pengawasan di komputer, terutama pada Sui Fei dan Hu Lili, yang juga menjadi target utama. Dia melihat saat Lin Qiao berdiri, Sui Fei menatap Hu Lili. Hu Lili yang sedang duduk di dekat pintu kamar mandi segera berdiri, menarik masuk ke kamar mandi, dan mengunci pintu dari dalam. Bab 749. Ratapan hantu dan lolongan serigala. Xia Ruofei juga meninggalkan Hornet dengan kamera mini di kamar mandi. Dia juga tercengang saat melihat Hu Lili masuk ke kamar mandi di layar pengawasan. Namun, dia bukanlah seorang Paping Tom, jadi dia secara tidak sadar ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk memerintahkan Hornet mengubah arah. Saat ini, Xia Ruofei melihat Hu Lili tidak membuka tutup toilet. Sebaliknya, dia duduk di atas tutup toilet dan mengeluarkan ponselnya. Jantung Xia Ruofei berdetak kencang. Dia berhenti mengarahkan ke arah lebah itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengetuk komputer dan suara di headphone-nya segera berubah menjadi pengawasan di kamar mandi. Hu Lili segera mengeluarkan nomor dan memutarnya. Sesaat kemudian, suara Hu Lili keluar dari headset. Kak Mei Mei, apakah kalian semua sudah siap? Oke, dia harus segera keluar. Ikuti terus. Jangan menarik perhatian. Jika kamu melakukan ini dengan baik, Saudara Fei akan memberikan hadiah. Mata Xia Ruofei berbinar saat mendengar ini. Dia menatap Hu Lili di layar dengan ekspresi dingin. Setelah panggilan tersebut, Hu Lili duduk di atas penutup toilet dan mulai memainkan ponselnya, tidak menunjukkan niat untuk keluar. Teringat kembali bagaimana Sui Fei secara khusus membawa Hu Lili untuk bertemu dengan 2 pengganggu jalanan kemarin, Xia Ruofei sudah bisa menebak niat Hu Lili. Namun, dia terus mengamati dengan tenang. Semuanya berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru. Lin Qiao beberapa langkah lebih lambat dari Hu Lili. Ketika dia melihat Hu Lili memasuki kamar mandi terlebih dahulu, dia hanya bisa berdiri di depan pintu dan menunggu. Dia merasa sangat pusing. Saat dia berjalan tadi, kakinya tidak rata, dan dia merasa seperti sedang menginjak kapas. Jadi, Lin Qiao menopang dirinya ke dinding dengan satu tangan dan menunggu Hu Lili selesai menggunakan kamar mandi sehingga dia bisa masuk dan meminum obat mabuk yang telah disiapkan Xia Ruofei untuknya. Pada saat yang sama, dia juga dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya akan penyakit dalam. Namun, setelah Hu Lili masuk, tidak ada gerakan yang sama sekali, seolah-olah dia terjatuh ke dalam toilet. Waktu berlalu, tapi Hu Lili tidak berniat keluar. Lin Qiao merasa dia tidak bisa berdiri dengan mantap.
Yang lebih parahnya adalah dia baru saja minum banyak alkohol dan air mineral. Kini, dia merasa semakin haus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjepit kakinya dan kemudian dengan lembut mengetuk pintu. "Hu Lili, kamu sudah selesai?" Lin Qiao bertanya. Xia Wofei melihat Hu Lili duduk di atas tutup toilet. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia mengalihkan pandangan dari ponselnya dan tersenyum sinis. "Apakah itu Lin Qiao?" Hu Lili sengaja berkata dengan lantang, "Maafkan aku. Saya sedang sakit perut. Harap tunggu sebentar lagi. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda bisa pergi ke kamar kecil di luar. Saya minta maaf." "Oh, tidak apa-apa," Lin Qiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menunggu 2 menit lagi, tapi Hu Lili masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suksu bisa saja langsung meminum obat teh hangover di kamar pribadi, tetapi keadaan darurat internalnya juga sudah dekat. Dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, Lin Qiao dengan cepat membuat keputusan dan berjalan menuju pintu dengan langkah lemah. Xia Ruofei segera duduk tegak dan menyebarkan kekuatan spiritualnya. 2 lebah hornet dengan kamera super kecil memimpin, disusul 10 lebah hornet tanpa kamera. Ketika Lin Qiao membuka pintu, mereka dengan cepat terbang keluar. Pencahayaan di ruang pribadi agak redup, dan semua orang sibuk minum, mengobrol, dan bernyanyi. Banyak orang yang sudah 60 hingga 70% mabuk, jadi tentu saja mereka tidak akan menyadari target sekecil hornet. Kecuali satu hornet yang membawa kamera super kecil, yang terbang dekat langit-langit dan tidak jauh di belakang Lin Qiao, hornet lainnya terbang ke depan dalam bayang-bayang kotak cahaya di kedua sisi. Lebah hornet dengan kamera memimpin, dan 10 lebah lainnya tanpa kamera mengikuti di belakang mereka. Mereka mempertahankan formasinya dengan sangat baik. Hornets terbang lebih tinggi dari rata-rata orang, sehingga para pelayan di koridor dan pelanggan sesekali tidak memperhatikan mereka. Di kamar 607, Sui Fei mengeluarkan ponselnya dan mengirim emoji ke Hu Lili saat Lin Qiao hendak pergi. Hu Lili yang berada di kamar mandi segera memutar nomor tersebut. "Dia keluar," katanya. Kemudian, Hu Lili menutup telepon, berdiri, dan berjalan menuju wastafel. Dia merapikan pakaian dan rambutnya di depan cermin, lalu mengeluarkan kotak riasan dari tasnya dan perlahan merias wajahnya. Setelah itu, dia membuka pintu kamar mandi dan keluar. Saat ini, Lin Qiao sudah meninggalkan rumah. Hu Lili hanya melakukan ini untuk satu tujuan, yaitu membuat Lin Qiao menggunakan kamar mandi umum di luar. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakan dia dan Sui Fei berada di bawah pengawasan Xia Ruofei. Xia Ruofei sedang tidak berminat untuk memperhatikan Sui Fei dan Hu Lili untuk saat ini. Perhatiannya terutama terfokus pada Lin Qiao, yang sedang berjalan keluar pintu. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Lin Qiao melihat ke kiri dan ke kanan dan menemukan tanda kamar kecil di sebelah kanan, jadi dia pergi ke kanan. Sebenarnya ruangan yang paling dekat dengan kamar 607 ada di sebelah kiri, namun perlu berbelok. Tidak ada rambu di pojok, jadi karena rambu yang tepat, sebagian besar tamu yang belum paham dengan medan akan mengikuti rambu tersebut dan berjalan lurus ke kanan. Bab 750. Hantu yang meratap dan serigala yang melolong bagian 2. Sui Fei jelas sudah memeriksa lokasinya sebelumnya. Sudah ada 2 wanita pengganggu menunggu di kamar mandi sebelah kanan. Mereka adalah 2 wanita yang ditemui Sui Fei di kedai teh segi 8 kemarin. Xia Ruofei menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan hornet setelah melihat Lin Qiao berjalan ke kanan. Selain yang mengikuti Lin Qiao, hornet lainnya dengan kamera terbang ke kamar mandi di depan mereka. Lin Qiao terkejut dan langkahnya tidak stabil, sehingga lebah segera meninggalkannya. Hornet terkemuka memiliki kamera super mini di tubuhnya. Xia Ruofei seperti super drone yang mengendalikan hornet untuk mengikuti di belakangnya. Satu-satunya perbedaan adalah Xia Ruofei tidak menggunakan gelombang radio untuk mengendalikannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan rohaninya. Tak lama kemudian, koloni lebah tiba di kamar mandi. Xia Ruofei melihat keempat pintu ruangan dibiarkan terbuka. Jelas sekali tidak ada orang yang menggunakan toilet. Faktanya, semua kamar pribadi di klub malam memiliki kamar mandi, dan tidak banyak orang yang menggunakan kamar umum. Namun, ada 2 orang di kamar mandi. Sekilas Xia Ruofei mengenali mereka. Mereka adalah 2 wanita yang difoto oleh Lei Hu dan yang lainnya di kedai teh Bafang. Mereka bersama Sui Fei dan Hu Lili.
Kedua pengganggu dengan rambut dicat sedang bersandar di wastafel dan merokok. Karena tidak ada orang lain di kamar mandi, mereka bercabang tanpa hambatan. Xia Ruofei mengarahkan kawanan lebah ke ruangan terluar dan bersembunyi di dalam tangki air. Hornet dengan kamera super mini terbang ke sudut dan mencengkeram langit-langit dengan erat. Kamera diarahkan ke dua hooligan yang merokok. Salah satu dari mereka cat rambut menjadi kuning, sedangkan yang lainnya cat menjadi hijau. Mereka tampak seperti burung beo ketika disatukan. Xia Ruofei mengutak-atik komputer dan menyesuaikan sumber suara ke kamera. Percakapan keduanya terdengar melalui lubang suara. Hong Mei, memberitahukan berapa banyak yang bisa diberikan saudara Fei kepada kita. Si berandalan berambut hijau bertanya. Remaja nakal perempuan berambut kuning bernama Hong Mei menghisap rokoknya dan berkata, setidaknya pasti ada beberapa ribu kan? Lily berkata bahwa saudara Fei ini cukup murah hati. Ya. Anak nakal berambut hijau itu berkata, saat Lily sering bergaul dengan kami, dia seperti bintang B yang malang. Saya tidak pernah melihatnya berinisiatif membayar tagihan saat kami pergi minum. Sejak dia bertemu dengan saudara laki-laki Fei, lihat dia sekarang, dia dipenuhi dengan barang-barang bermerek. Bahkan caramu berbicara dengan kata-kata yang berbeda. Hong Mei cemberut dan berkata, Kiki, kamu gadis nakal, apakah kamu juga tertarik pada saudara Fei itu? Kamu juga bisa pergi. Menurutku keadaanmu tidak lebih buruk daripada Lily. Setidaknya Anda punya modal lebih banyak di sini daripada Lily. Kakak Fei hampir ngiler saat melihatnya kemarin. Setelah mengatakan itu, Hong Mei dengan sembrono mengulurkan tangan dan menyentuh dada Kiki, senyumnya sangat ambigu. Kiki tidak keberatan dan tertawa, itu masuk akal. Selama cangkul diayunkan dengan baik, tidak ada sudut yang tidak dapat digali. Setelah keduanya saling menggoda, Hong Mei berkata, baiklah, berhenti main-main. Gadis itu akan datang. Apakah kamu ingat seperti apa rupanya? Jangan salah paham orang. Jangan khawatir. Gambar yang dikirimkan Lily ada di ponselku. Kiki berkata, paling-paling, kita keluarkan saja dan cocokkan nanti. Hong Mei mengangguk. Jangan meninggalkan bekas apapun saat Anda melakukannya. Saya mendengar dari Lily bahwa saudara Fei ingin mencicipi tubuh gadis ini malam ini. Sial. Lily bisa mentolerir ini? Kata Kiki. Omong kosong. Jadi bagaimana jika dia tidak tahan? Saya mendengar bahwa ayah saudara Fei adalah pemimpin besar di kota. Dia hanya bermain-main dengan Lily, siapa yang akan menganggapnya serius? Hong Mei mengerutkan bibirnya dan berkata, lakukan saja nanti. Aku akan merekamnya. Juga, cukup memberinya pelajaran saja. Tugas utama kami adalah membawanya ke kamar pribadi di lantai atas tanpa menarik perhatian. Kiki mengangguk dan melemparkan puntung rokoknya ke lantai. Melihat ini, dada Xia Ruofei sudah terbakar amarah. Dia pada dasarnya memahami rencana jahat Sue Fei. Saat ini, Lin Qiao hanya berjarak 5 atau 6 meter dari kamar mandi. Pikiran Xia Ruofei berkedip, dan 10 tawon yang bersembunyi di bilik toilet terbang keluar. Kedua pengganggu itu masih merencanakan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tiba-tiba mendengar suara mendengung. Mereka berbalik tanpa sadar dan melihat lebih dari 10 hornet menerkam ke arah mereka. Mereka segera menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Reaksi Hong Mei cepat. Dia tanpa sadar mengambil tas tangannya dan melambaikannya. Namun, bagaimana hornet yang kuat ini bisa terkena gelombang acaknya? Faktanya, setelah Xia Ruofei memberi perintah untuk menyerang, dia tidak perlu lagi mengendalikan 10 hornet. Dia hanya diam-diam memperhatikan gambar yang dikirim kembali oleh kamera terakhir. Dalam sekejap mata, lebah-lebah telah tiba di depan mereka berdua. Menghadapi Hong Mei yang sedang melambaikan tas tangannya, lebah-lebah itu dengan gesit menggambar busur dan dengan cepat mendekat dari samping. Saat berikutnya, kedua pengganggu itu meraung tragis. 10 lebah dibagikan secara merata. Dan masing-masing mendapat 5. Sekarang, masing-masing dari mereka memiliki 5 hornet di kepala dan wajah mereka. Penyengatnya dengan cepat menembus kulit kedua pria tersebut, dan racun di tubuh mereka langsung disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Tawon berbeda dengan lebah biasa. Penyengat mereka tidak memiliki penyengat belakang.